bin Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki hatta Rasulullah sallallahu qaddasallahu asrarahu wa radiyallahu lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah hadirin para jamaah, para bapak, para ibu, kita meneruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Mugi-mugi diiringi hidayah, taufik, ridho, rahmah, futuh dari Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi dados ilmu manfaat, maslahah, barokah fid dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para dzurriyyahnya, ahli baitnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari mereka kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa amaddana fid dharain amin. Wa an Abi Hamzata Anas bin Malikin Al-Ansari, dan diriwayatkan dari Abu Hamzah yaitu Anas bin Malik dari sahabat Ansor, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qal, sahabat Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu afrahu bitaubati abdihi, sungguh Allah itu sangat ridho, Allah sangat ridho, sangat senang sekali dengan taubatnya seorang hambanya. Tilek Gusti Allah niku lek enten tiyang taubat, ibu-ibu, para bapak, bertaubat dari segala kesalahan-kesalahannya. Taubat itu artinya kembali dari jalan yang tidak baik menuju jalan yang baik, kembali dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah kepada hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kembali dari hal-hal yang menjauhkan dirinya dari ketaatan kepada Allah kepada hal-hal atau kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tila enten hamba sing kaya ngoten, Allah sangat ridho, ya, min ahadikum, daripada salah seorang di antara kalian, saqata ala ba'irihi, yang dia terjatuh dari tunggangannya, dari ontanya, wa qad adallahu fi ardi falatin,
lalu dia kehilangan onta itu, tunggangan itu, kendaraan itu di satu tempat yang sangat luas, yang sangat lapang. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau terusakan di segmen. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, lallahu asyaddu farahan. Di riwayatnya lafadznya lallahu asyaddu farahan. Kalau tadi afrahu, kalau sekarang asyaddu farahan bi taubati abdihi. Di Allah sangat ridho. Asyaddu farahan tadi ditafsiri oleh syarihnya, yaitu Syekh Muhammad bin Alan. Sangat ridho artinya. Di Allah sangat ridho terhadap taubat hambanya, hina yatubu ilahi, ketika dia bertobat kepada Allah. Min ahadikum kana ala rohilatihi bi ardin falatin, daripada seseorang hadirin. Niki digambarkan tembriki kali Kanjeng Nabi, seandainya ada seseorang dalam perjalanan kemudian dia kehilangan kendaraan itu, entah karena terjatuh kemudian kendaraannya atau tunggangannya, kalau dulu kan masih memakai transportasi dengan hewan tunggangan niku. Nah, ini digambarkan di sini, famfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'isa minha. Di seandainya ada seseorang dalam perjalanan, dia naik hewan tunggangannya, di dalam hewan tunggangan itu terdapat perbekalannya, makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Kemudian dia berjalan di suatu tempat yang sudah jauh dari semuanya. Di sini digambarkan dia berada dalam satu bumi yang sangat lapang, artinya jauh. Atau teko lor atau teko kidul, jauh dari komunitas. Jadi sepi di tengah-tengah napa namine perjalanan, di tengah-tengah satu daerah yang sangat sepi, hanya dirinya saja. Kemudian dia kehilangan tunggangannya. Di mana tunggangannya niki, di atasnya niki terdapat perbekalan hidupnya. Akhirnya dia mencari ke sana kemari, ternyata tunggangannya tidak diketahui. Tunggangannya tidak diketahui, okay. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Dan dia datang kepada salah sebuah pohon, kemudian dia tidur di sana karena memang dia sudah putus asa. Dolai tunggangan ke sana kemari tidak ditemukan, wis tak dikene wis pojari Gusti Allah. Saya berserah diri kepada Allah, saya sudah putus harapan. Waqat ayisa min rohilatihi, seakan-akan tidak mungkin secara logika kendaraannya itu atau tunggangannya itu kembali lagi. Fa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatun indahu. Mungkin dia kemudian tidur di sana, dia berserah diri kepada Allah, mati urip apa jare Gusti Allah wis, dia mau pergi mencari pertolongan ya tidak mungkin, karena mungkin sudah jauh dari komunitas. Di sisi lain perbekalannya tidak ada, dibawa oleh kendaraan itu tadi, sehingga mungkin dheweke turu teng mriku, kemudian begitu bangun tidur ternyata kendaraannya beserta perbekalan yang dibawa oleh kendaraan itu sudah ada di sampingnya. Kira-kira senenge kaya napa hati?
kira-kira senenge kaya nopo. Jadi dia sudah putus harapan sama sekali, ternyata kemudian mendapatkan situasi dan kondisi yang sangat membahagiakan. Loh, gambaran kebahagiaan seperti itu dari orang yang sebelumnya putus asa kemudian mendapatkan kebahagiaan sehingga hilang keputusasaannya, itu masih lebih membahagiakan. Cuma karena manusia dengan Allah ini tidak sama, ya. Allah itu memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadits, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi sini tafsiri sangat ridho. Allah sangat ridho atau sangat senanglah kalau kita mungkin manusia sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba ketika dia mau bertobat kepada Allah dibanding dengan kebahagiaannya seorang hamba yang sudah putus asa tadi itu lalu mendapatkan kebahagiaan. Itu masih lebih enten tiang napa namine, mungkin sebelumnya dia ahli maksiat, orang fasik, orang yang jahat, tapi kemudian dia beralih, dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memang betul-betul bertaubat, maka dia mendapatkan satu kedudukan di sisi Allah sebagai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Jami'us Shaghir, ya, dalam Jami'us Shaghir itu Imam As-Suyuti mengutip sebuah hadis di sana yang intinya adalah faman taba, seperti dikutip dalam syarahnya Riyadhus Shalihin ini, faman taba taubatan nasuha ansallahu hafidhihi. Lain tentiang ibu-ibu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, itu dua malaikat pencatat amalnya, Pak. Dua malaikat pencatat amalnya itu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatan-perbuatan sebelum dia bertaubat. Catatan dia di buku amal, catatan amal buruk di buku amal itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek tiyang niku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula sampean iki kan napa namine, setiap amal perbuatan kula panjenengan ini kan dicatat oleh 4 malaikat. Dan 4 malaikat itu akan menjadi saksi kita ketika nanti kita dihisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat itu menjadi saksi bagi kita. Mergo sing nyatet amal perbuatane kula panjenengan 4 malaikat itu. Yashhaduhu malaikatul lail wa malaikatul nahar. 4 malaikat itu menjaga dan terus mengiringi kita, termasuk saat niki ngaji ngeten iki nggih melok ngaji hati. Cuma malaikat mboten butuh aku kaya kula sampeyan. Enake ngaji ambek malaikat niku ngoten. Lah niki silih berganti, bergiliran antara subuh sampai asar dan antara asar sampai subuh. Jadi wau ketika asar itu malaikat yang menjaga mulai subuh tadi sampai asar tadi kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal kita, perbuatan kita di siang hari tadi itu masuk catatan para malaikat antara subuh dan asar, naik ke hadirat Allah, disetorkan amalan kita. Turun 2 malaikat lagi menjaga mulai asar sampai subuh benjing. Jadi mboten menungso tok sing sifat nih. Malaikat juga
kerjanya sip-sipan, ada sip malam, ada sip siang. Nah ini nanti besok subuh mereka akan malaikat yang menjaga siang hari turun, okay. Ketika sholat subuh itu bertemu dengan malaikat penjaga malam ini. Malaikat setelah sholat subuh nanti, malaikat penjaga malam ini naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyetorkan segala catatan amal yang telah dicatat selama mulai asar tadi hingga subuh. Begitu seterusnya. Nah itu nanti mereka memberikan kesaksian di hadapan Allah. Ya Allah, benar orang ini pernah berbuat demikian, demikian, demikian. Tapi lek tiyang niku bertobat kepada Allah, 4 malaikat itu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibiyen tahu ngene niku dilalekaken kali Allah. Didelok buku ya arek iki tau biyen tau nglakoni apa ya ngoten kira-kira. Sik tak delok buku catatan iki mboten enten catatan. Mergo wis lho niku kecintaan Allah kepada orang-orang yang bertaubat itu seperti itu. Bukan hanya demikian, wajawarihahu, anggota tubuh kula sampean niki besok kula sampean ketika menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga memberikan kesaksian. Karena dalam surat Yasin itu sebutakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, hari ini, hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahim, aku kunci rapat mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara kepada kami itu adalah tangan-tangan mereka. Dise ngomong benjing kula sampeyan niki tangane di hadapan Allah, Pak. Bener ya Allah niki nglampahi ngeten niki biyen tau ngeten niki tau ngoten, tau ngetan, tau ngulon. Wa tashhadu arjuluhum, tangan berkata, kaki memberikan kesaksian. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan. Tapi lek tiyange bertaubat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, sikil tangan niki lali ngomongno eleke biyen, Pak. Jadi hanya memberikan kesaksian-kesaksian yang baik saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bumi tempat kita melakukan aktivitas, ini juga akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sampai nopo saya mantun sholat wajib, sholat sunnah kongkon ngali sebelah kanan, ngali sebelah kiri, atau mundur ke belakang, atau maju ke depan, supaya bumi yang kita pakai sujud itu lebih banyak, sehingga kesaksian kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga semakin banyak. Semakin banyak kesaksian, semakin kuat. Dan setunggalipun hadis didakwakan ayat jizu ahadukum, tidakkah mampu salah seorang di antara kalian idza shalla fa arada ayyatatawwa, ketika dia telah melakukan sholat fardu, fa arada ayyatatawwa, kemudian dia menginginkan sholat sunnah, ayyataqaddama, untuk maju ke depan. Jadi kalau memang tempat di depannya itu masih luas, sampai nang soft awal ya coba maju ketabrak gitu. Au yata'akhkhar, atau mundur, artinya tidak di tempat kita melakukan sholat fardu. Au yatahawwala an yaminihi, atau berpindah sebelah ke au shimalihi, atau sebelah kiri. Jadi itu tadi semakin banyak napa namine kesaksian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu lebih baik bagi kita semua di sisi Allah Subhanahu.
Loh, tapi bukan hanya di hadapan Allah, perbuatan-perbuatan buruk pun juga demikian. Tapi kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bumi ini nggak dilalekno kali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, benar-benar innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu betul-betul mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Nah, hadis niki ya, menurut Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi, pensyarah dari kitab Riyadhus Shalihin, di situ tadi kan ada kisah di mana seorang hamba setelah kehilangan kendaraannya, ya, kehilangan kendaraannya, yang di situ ada perbekalan hidupnya, kemudian dia putus asa, dia berserah diri kepada Allah, wis aku tak nanggene ae. Seakan-akan menurut nalar si hamba ini tadi tidak mungkin di tempat yang seperti ini, jauh dari arah manapun, gitu. Tidak ada komunitas siapa-siapa di situ, hanya dirinya. Menurut nalar tidak mungkin kendaraannya itu kembali lagi kepada dirinya. Tapi begitu dia bangun tidur, ternyata kendaraannya sudah ada di samping. Ini menurut Syekh Muhammad bin Alan. Wa alassani, dia mengatakan terkait dengan hadis itu, al-isyaratu ilal istislami ila annal istislama wal khuruja anil hauli wal quwwati sababun li husulil matalib wa bulughil maram. Bahwa sesungguhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah dan Allah Subhanahu wa taala, bahasa kitabe istislam. Jadi istislam itu berserah diri secara total, memutus segala ketergantungan kepada selain Allah. Kayak contoh si hamba niki wau, benar-benar sudah terputus harapannya, hanya satu harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya hadis itu memberikan pelajaran bahwa berserah diri secara total kepada Allah dan keluar dari ketergantungan atas daya dan kemampuan diri. Keluar dari ketergantungan atas daya dan kemampuan diri. Oh, aku cek tak kenek noai, tak konokno, aku tak ngene tak ngono. Niku namine belum keluar dari daya dan kemampuan dirinya, belum benar-benar la haula wala quwata illa billah. Lah kayak niki wau, contoh niki wau, seorang hamba ini tadi sudah tidak mungkin dia mau berusaha apa lagi. Jadi dia sudah terputus dari harapan terhadap kemampuan dirinya, daya dan upaya dirinya. Sababun li khusulil matalib, itu salah satu sebab dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ibarat donga itu tanda-tanda doa akan dikabulkan, Pak. Di sababun li khusulil matalib wa bulughil ma'arib. Di kula sampean nggih. Jadi istislam itu berserah diri kepada Allah secara total, memutus ketergantungan terhadap upaya dan dayanya dan kemampuan dirinya, bukan berarti ini menafikan ikhtiar dan usaha. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya namanya Fathul Bari, beliau mengatakan fattawakkulu la yunafi ta'atil asbab
li'anna tawakkula amalul qalbi wa hiya amalul badan. Tawakal kayak niku wau, tawakal namanya berserah diri, hanya bergantung kepada Allah, nggih, memutus ketergantungan kepada selain Allah, hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menafikan ikhtiar, tidak menafikan usaha, upaya, rencana, nggih, tidak menafikan itu. Kenapa? Karena ranahnya berbeda. Di menurut Al-Imam Ibnu Hajar, li'anna tawakkula amalul qalbi. Tawakal berserah diri niku atine hadirin, ngoten lho nggih. Atine. Lah sedangkan ikhtiar itu amalul badan. Ikhtiar, usaha itu adalah bagian kewajiban dari fisik kita. Maka kedua-duanya harus seiring sejalan. Mboten saged yang niku wis apa jare Gusti Allah, saya hanya takut kepada Allah, kemudian mengabaikan upaya-upaya lahiriah. Kalau konteksnya sekarang mungkin gak gelem gawe masker, gak gelem vaksin, gak gelem wis apa jare Gusti Allah ngersakno anu ya anu, lek gak ya gak. Saya hanya takut kepada Allah, saya hanya bergantung, berserah diri, bertawakal kepada Allah. Benar, itu sikap batin kita seperti itu. Tapi sikap dohir tetap harus melakukan tindakan-tindakan preventif. Nggih ikhtiar, nggih usaha, lek loro nggih dolek tombo, lek pengin rezeki nggih nyambut gawe, kepengin pinter nggih sekolah, kepengin mlebu swarga nggih ibadah. Atine berserah diri kepada Allah. Hasilnya apa nanti yang kita terima itu sudah bukan ranah kita, kita serahkan kepada Allah. Jadi tidak bisa antara tawakal dengan ikhtiar itu dibenturkan, tidak bisa, ranahnya berbeda. Di ikhtiar itu ranah dohir, tawakal itu ranah batin. Ada seorang sahabat namanya salah seorang sahabat dalam riwayat Imam Tabrani itu Amr bin Umayyah Ad-Damri, atau lali nih pilingan saya nih, Amr bin Umayyah Ad-Damri itu pernah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa kendaraan, Pak, bawa onta, cara saat niki nggih nggawa Pajero. Pajero napa Avanza? Lek Pak Fendi Avanza. Sowan dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sowan matur datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ursilu wa atawakkal. Niki kendaraan niki cara rumiyin ontane niku, ini saya lepaskan saja kendaraan saya ini, lalu saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa terus pundi Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab, qayyidha wa tawakkal. Ikat kendaraanmu, tungganganmu, lalu kemudian bertawakal. Ikat niku perintah ikhtiar, usaha, wa tawakkal perintah tawakal, perintah berarti dua-duanya menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tawakal tetap harus dilakukan secara maksimal. Tetapi setelah bertawakal, ketergantungan kita jangan kepada tawakal kita. Aku wis ngene kok, wis ngene wis gak mungkin. Lho niku jenenge sing tergantung terhadap tawakal. Nah, ranah batin kita setelah bertawakal selesai, merencanakan, melakukan
menyusun program dengan baik, rencana dengan baik, usaha dengan baik. Setelah selesai titik pasrah ten Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Badruddin Al-Aini beliau mengatakan tawakal niku qat'un nadhri anil asbab, memutus ketergantungan hati kepada ikhtiar, kepada usaha, kepada upaya, kepada sebab, kemudian hanya menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'atahyiatil asbab, tapi disertai juga melakukan tindakan ikhtiar. Jadi nglakoni tindakan ikhtiar tapi hati kula panjenengan tidak bergantung keberhasilan apa yang kita ikhtiarkan itu pada ikhtiar kita, tapi kita bergantungnya hanya semata-mata kepada Allah. Ngoten. Nggih kaya nun sewu. Kaya hubungan suami istri ngoten. Maten hubungan suami istri kan kula sampean mboten mikir. Dadi tak gak dadi wis urusane pangeran. Lho iso pasrah kaya ngoten kula sampean. Penting ya wis ikhtiar. Dadi gak dadi urusane. Perasaan kula kan sampeyan saged ngoten lek nun sewu lho niki nggih. Beda kali ikhtiar lintune, lek kula sampeyan nyambut gawe, aku nyambut gawe kok wis susah. Si abot kongkon medhot ketergantungan iku si abot. Beda kali ngoten niku. Wis ngoten niku wis mari ya mari. Alhamdulillah malah ngono. Dadi gak dadi wis yo kepejar. Begitu dadi alhamdulillah ya Allah diparingi rek lho. Ketergantungannya hati ketika melihat keberhasilan sambungnya kepada Allah. Ya Allah aku dikai mana mbek Gusti Allah. Mboten tahu kalau sampai berpikir alhamdulillah hasil kuwi ngene bae lho. Mboten ngoten kan. Beda kali nyambut gawe, beda kali ikhtiar lintune. Ikhtiar lintune ya Allah. Iki lek awak dhewe wingi gak maksimal programe, gak mungkin iso koyo ngene lho. Sik ngoten kula sampean. Nah, rupanya Pak Effendi ini ya pengalaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau tidak salah mengalami peperangan, mengalami peperangan itu tidak kurang dari 27 kali. Kanjeng Nabi ini perang tidak kurang dari 27 kali. Tapi setiap perang Kanjeng Nabi memakai baju besi, bagian depan, bagian belakang. Napa Kanjeng Nabi mboten tawakal ten Gusti Allah, lho ngawur ae. Tidak ada orang yang paling bertawakal di antara makhluk ini selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin hadir. Pemimpinnya para nabi dan rasul. Tapi beliau masih memakai baju perang. Cara sakniki ngoten nggih masker. Napa sampeyan kira lek ustaz-ustaz niku nggawe masker mboten tawakal ten Gusti Allah, tawakal hati. Cuma ibarat perang gawe baju besi. Bukan hanya itu, Rasulullah mengatur strategi. Rasulullah masih mengatur siasat, mengirim mata-mata untuk melihat kekuatan musuh itu sejauh mana. Padahal Rasulullah sudah dijamin oleh Allah tentang keamanan dan kemenangannya. Dalam surat Al-Baqarah Allah dawuh wallahu ya'simuka minan nas. Muhammad, Allah itu benar-benar akan memelihara dirimu, menjaga dirimu dari segala keburukan manusia. Lu musale Kanjeng Nabi mboten gawe baju besi, mboten gawa pedang, mboten kira celaka Rasulullah di medan perang. Wong sudah dijamin kali Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Tapi mengapa Rasulullah masih menggunakan baju perang?
Rasulullah masih mengatur strategi dan lain sebagainya. Tidak lain itu adalah sebagai pelajaran dari Rasulullah bahwa kita pun, apalagi kita yang belum mendapat jaminan dari Allah, wajib untuk ikhtiar. Wajib untuk ikhtiar. Makanya begitu pentingnya peranan ikhtiar sampai Rasulullah niku dikai pelajaran ya untuk kita semua sebetulnya umatnya. Ketika perang Uhud hampir kalah, Pak. Kanjeng Nabi niku dalam perang Uhud hampir kalah. Apa sebab musabab mendapatkan hampir kekalahan itu? Ternyata strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dijalankan oleh para sahabat. Tidak dijalankan oleh para sahabat. Jadi 50 pemanah itu diperintahkan untuk tetap berada di Jabal Rumat, satu bukit di Uhud, di dekat Uhud, untuk mengantisipasi serangan orang-orang kafir. Kalau toh nanti serangan seorang orang kafir suatu saat menyerang dari belakang, mereka bisa memantau dan memberikan serangan kepada orang-orang kafir melalui Jabal Rumat itu. Ternyata begitu melihat orang kafir itu lari tunggang langgang, melihat harta rampasan perang begitu banyak, mereka turun lali ambil pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saat itu langsung orang-orang kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam, kemudian balik arah ganti menyerbu umat Islam dari Jabal Rumat itu. Posisi umat Islam di bawah. Waduh, walahan Kanjeng Nabi kali para sahabat. Nah, ini menunjukkan bahwa strategi yang termasuk bagian dari ikhtiar itu memiliki peranan penting, tidak boleh diabaikan. Seandainya ikhtiar niku tidak wajib hadirin, lah ora repot-repot Kanjeng Nabi perang, dungane Kanjeng Nabi mustajab. Begitu mereka nyerang, dongakno mawon, ya Allah, pun repot-repot Gusti, amblesaken wonten bumi, beres. Koyok ketika Surakoh ketika mengejar Rasulullah SAW, ketika Rasulullah hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar, dikejar setelah hampir dekat dengan Rasulullah, kudanya terprosok ke bumi, ngejar lagi, keprosok lagi ke bumi, sampai 3 kali. Akhirnya dia minta ampun kepada Rasulullah dan minta jaminan keamanan dari Rasulullah SAW. Misalnya ngoten enak sih, ketika orang-orang kafir niku nyerbu Kanjeng Nabi, ditungakno ambles kabeh, lah wis enak, gak usah repot-repot. Tapi tidak seperti itu. Artinya tidak boleh mengabaikan ikhtiar. Niki ngoten hadirin, dalam konteks kondisi situasi saat ini, selain kita napa namine, selain kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala ini sudah, kondisi seperti ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Sudah tertulis, siapa yang menjadi korban itu sudah tertulis di sana. Corona niku mengena kepada si fulan maupun si fulan itu sudah, karena sudah ada kodenya masing-masing. Oh, iko sing waya kena. Oh, sik mboten ngawur niku hadir. Dan tidak dengan keinginan sendiri corona. Karena memang sudah dicatat dalam catatan Allah siapa yang kena dan siapa yang tidak kena. Dan itu harus kita imani, kita yakini, karena itu bagian dari rukun iman yang keenam. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, bahwa baikan maupun keburukan itu semua bagian dari ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu dari ranah batin kula sampeyan. Tapi dari ranah zahir dikatakan dalam surat Taubat, wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu
wal mu'minun. Katakan Muhammad, beramallah kalian, bekerjalah kalian, berikhtiarlah kalian. Fasayarallahu amalakum, lah ikhtiarmu itu nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ikhtiar kita ini dalam rangka memenuhi perintah Allah, dalam rangka juga beribadah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, Allah akan melihat amal kalian, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, ikhtiar itu enten ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Dan ini yang tidak kalah pentingnya. Kalau ada protokoler kesehatan secara lahiriah, maka juga ada protokoler kesehatan secara batinnya. Jaga jarak dan lain sebagainya, itu zahirah. Juga ada protokoler batin, dan ini tidak kalah pentingnya. Corona itu ono sing duwe, ono sing ngongkon, ono sing gerakaken, ngene kok Gusti. Mboten usah bingung ngurusi sing dikongkon. Nyedek mawon nang sing ngongkon dadi. Kula sampeyan lek diuber kali asu galah. Mboten repot-repot, mboten usah sampeyan mungsuhi asu disawati dianu gak kira mundur asu tambah uber. Sampai celuk mawon sing duwe niku nggih. Sing duwe asu niku sampe celuk. Pak niku lho Pak asune sampean. Diketheki sepisan mulai asune baru sida uber kula sampean. Corona ini juga demikian. Virus ini juga ada yang menciptakan, ada yang memiliki, ada yang memerintahkan, ada yang menggerakkan. Nyedek mawon nang juragane, ngoten lho nggih. Aja iku jamaah Baitul Amin niku beres saja. Lah carane niku lah ngeten. Carane sampun diberikan protokoler oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, niki sering nanti kula aturaken ya. Satu, jangan tinggalkan qobliyah subuh dan jamaah subuh. Niki cara pertama dan cara yang utama. Sebab qobliyah subuh niku apalagi menurut para ulama dalam beberapa kitab I'anatul Talibin, apa namanya, Bidayatul Hidayah, Ihya, niku kula sampeyan gelem maca rakaat pertama Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sadrak, rakaat kedua Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil, maka hari itu kita dijamin oleh Allah tidak akan mendapatkan keburukan apapun. Itu satu. Kedua, ya, di qobliyah subuh sak jamaah subuh. Yang kedua, misalnya kalau sampeyan jamaah nang masjid, nggih jamaah ten griya, misalnya suatu karena repot, karena rodok kawanan, nggih jamaah kali ibuke arek-arek, tapi sebelum sholat subuh upayakan masih ten griya nggih tetep qobliyah subuh. Nomor dua, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak 3 kali, An-Nas 3 kali setelah subuh dan setelah maghrib, waktu pagi dan waktu petang. Itu dikatakan dalam hadis Rasulullah memberikan jaminan takfika min kulli syai', itu sudah mencukupimu dari segala keburukan. Min kulli syai' niku dipun tafsiri kali para ulama ai min kulli su'. Jadi itu akan memproteksi dirimu dari segala keburukan apapun. Nomor kali. Nomor 3, ya, prokes dugi Kanjeng Nabi. Nomor 3, ta'awudz nika a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Niku ping 3 mantun subuh. Lah kula niki kula damel mantun salat sedaya niki. Ono laline niku wis aman ngoten. Tapi lek resepe saking anu niku mantun subuh kali mantun maghrib. Mantun subuh ping 3, mantun maghrib ping 3. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Enten sahabat disengat kala jengking, lapor dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, tadi malam kula niki disengat kala jengking Kanjeng Nabi. Langsung Kanjeng Nabi dawuh,
umpama awakmu maca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka itu tidak akan membahayakan pada dirimu. Awakmu gak kira iso disentuh karo kala jengking, termasuk nggih kala-kala yang lain. Terus bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syarrul samai wasamul alim niku ping 3 pagi dan petang. Pun niku mawon dene tambah-tambahan sholatimul qulub tambah sae, tambah li khamsatun ijazah Mbah Hasyim niku li khamsatun fi bihar. Nah niku termasuk bagian dari prokes secara batiniah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah melalui doa-doa itu tadi. Lewis cedek karo sing duwe niku gampang. Nggih niku wae. Aja lho iku ya iku bolok iku. Arek iku benisuk iku njaluk tulung nang aku wis pesen ae. Mari maghrib, mari subuh terus-terusan bendino. Request njaluk selamat nang aku jawab apa-apakno arek iku. Wonten dawuh man ruziqat du'a ruziqal ijabah. Siapa yang diberi karunia oleh Allah berdoa, dia dikaruniakan ijabah. Jadi dia akan sia-sia orang yang berdoa kepada Allah. Setelah niku kula sampean pasrah datang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lek resep demi Kanjeng Nabi mboten kira Kanjeng Nabi niku bojo niku mboten kira katine. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Mungkin-mungkin kita paring selamat kali Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kula panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Monggo kalau mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama ada bab masalah tobat kepada Allah, baik yang dimaksud dengan tobat kepada Allah ini bagaimana? Seandainya ada sebulan ini tobat kepada Allah, tapi dalam perjalanan tobatnya ini ternyata orang Jawa itu kesandung. Kesandung dalam arti tidak disengaja ataupun bagaimana, yang jelas dalam perjalanan tobatnya ini kesandung. Apakah ini sudah termasuk orang yang tobat yang dihapuskan tadi yang disampaikan? Yang kedua, Kiai, kita ketahui bersama bahwasanya wabah virus corona ini adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan ada yang dihantui dengan rasa ketakutan atau yang bahasa kerennya itu paranoid. Ini sampai tidak berani keluar rumah. Nah, supaya apa yang disampaikan Kiai atau jasa untuk kita sebagai santri, bagaimana seandainya orang tersebut yang sudah berusaha ikhtiar secara batin maupun lahirnya, namun orang tersebut salah satu yang ditakdir Allah kena virus itu, apakah kategori orang seperti ini bisa dikatakan mati syahid? Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing terakhir riyen kula jawab dhisik. Jadi man mata fit ta'un fahuwa syahid. Jadi dalam satu hadis dikatakan orang yang meninggal akibat terkena wabah penyakit, wabah pandemi, dia termasuk kategori syahid, syahid akhirat. Syahid akhirat itu perawatan jenazahnya seperti mayit-mayit pada umumnya, tapi di akhirat nanti dia tergolong orang yang mati syahid. Tapi kalau sampai tetap wajib untuk menjaga diri. Dene sik ditakdir kali Allah, alhamdulillah kula panjenengan entuk derajat mati syahid. Sahabat Rasulullah itu sahabat Mu'ad bin Jabal itu malah memohon kepada Allah supaya terkena musibah niku. Ya tamanna, berharap kepada Allah supaya terkena atau termasuk bagian dari hadis Rasulullah itu. Ternyata betul.
Sahabat Mu'adz itu sahabat yang diutus oleh Rasulullah ke Yaman, ya, diutus untuk berdakwah ke Yaman. Di Yaman terjadi wabah, ya, terutama di daerah Syam itu, termasuk Yaman juga terkena imbasnya wabah penyakit amwas. Itu lebih dahsyat. Amwas itu pagi kena, keluar bintil-bintil napa namine seperti cacar niku, sore meninggal, sore kena pagi meninggal. Dan termasuk salah satunya adalah sahabat Rasulullah Mu'adz bin Jabal. Dan memang Mu'adz bin Jabal berharap untuk itu. Kalau sampean gak patek wani katanya. Kok selamat kabeh katanya. Termasuk ustadz. Tiba ustadz yo gocik tiba. Jadi memang betul termasuk kategori orang yang mati syahid. Cuma di dalam syarah hadis tadi disebutkan selama dia bersabar menghadapi kenyataan itu dan dia meyakini bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia syahid. Dia syahid. Itu yang pertama. Yang kedua, taubatan nasuhan itu syaratnya cuma 3 kalau memang terkait dengan hukukullah. Siji menyesal, menyesal apa biar aku ngene, menyesal. Ini rukun syarat, rukun taubat harus dipenuhi ini. Terus kedua, berkomitmen tidak mengulang. Dan yang ketiga, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 syarat ini sudah dipenuhi, maka termasuk kategori taubatan nasuha dan mendapatkan apa yang tadi saya jelaskan tadi. Anunya dihapus, saksi-saksinya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti di pertengahan jalan dia kesandung. Karena memang manusia tidak bisa luput teko dosa niku sakit. Kalau sampai lek nglakoni dosa alhamdulillah berarti jin menungso. Lek wong ngakoni awake dhewe gak tau nglakoni dosa dipertanyakan kemanusiaannya. Oh berarti duduk menungso niki mungkin malaikat ngoten lho. Soale sing gak tahu salah niku malaikat. Kok jik salah berarti alhamdulillah awake dhewe niki menungso. Nah, kalau memang itu dosa berkaitan dengan sesama makhluk, ada syarat atau rukun yang keempat yaitu meminta maaf atau kehalalan kepada yang bersangkutan. Niku hadirin niki pun isa katanya. Kemudian manfaat masalah di dunia wal akhirah, ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.